kami boleh melihat dan merasakan kuasa-Mu yang tak terbatas di tengah-tengah kami. Memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mohon kiranya Engkau hadir melawat setiap kami dari awal ibadah kami, pertengahan sampai pada pemberitaan firman-Mu, dan selesainya ibadah kami. Yesus, berkati juga Tuhan untuk setiap saudara seiman kami yang mungkin di dalam perjalanan, ataupun bahkan Tuhan ada sidang jemaat-Mu yang masih di rumah dan dalam setiap halangan mereka, dan mungkin masih dalam ketakutan mereka. Tuhan, Engkau memberikan mereka pengharapan di dalam Engkau, sehingga mereka memiliki keberanian untuk boleh datang memuji, memuliakan Engkau bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di atas kami, sebab Engkau Allah yang layak disembah, layak dipuji. Ini yang menjadi seruan doa ucapan syukur kami, dan kami memulaikan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Siang hari ini firman Tuhan diambil di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tapi itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya, saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Kita menyembah Allah kita yang hidup, Allah yang luar biasa.
kekal, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Engkau kutinggikan.
Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terus menjadi termulia, namamu nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Kami siap memuji meninggikan namamu Tuhan. Mari memuji Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita bagi saudara. Mari sekali berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan Yesus baik, karena kasih setianya luar biasa. Kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Siapa lawan Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini? Mungkin masalah, mungkin ada yang lawannya itu penyakit, lawannya utang dan sebagainya ya Bapak Ibu Saudara. Pada siang hari ini kita mau lepas bagi Tuhan, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita lupakan sejenak, tapi pasti Tuhan akan tolong Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, jangan ada wajah-wajah 45. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau muji meninggikan namanya. Amin. Haleluya. Dengan senyum yang luar biasa, Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Kuasanya
kita, bukan karena kegagahan kita, tapi kita percaya roh Tuhan yang di dalam kita yang membuat kita mampu melalui setiap masalah hidup. Haleluya. Bukan kuat, bukan tinggi namamu dipuji. Haleluya. Amen.
Tuhan, Engkau layakkan kami. Ampun kami dari segala perbuatan dosa salah kami selama ini Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu menerima kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah semua yang
hadir pada siang hari ini Tuhan, boleh dapat dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, untuk orang hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu bersumber daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berfirman kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu di pagi di siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, selamat siang, shalom Bapak Ibu semua. Dan masuk Yesus, sebab oleh karena kasih yang luar biasa diberikan kepada kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada siang hari ini, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan diberkati Tuhan. Semuanya sehat siang ini Bapak Ibu. Haleluya, kita bersyukur pada Tuhan ya. Banyak masalah yang dihadapkan kepada kita pada hari-hari ini. Semakin banyak, bukan semakin sedikit. Dan tidak ada satu tokoh, satu orang yang berani menjamin bahwa keadaan ini makin baik, keadaan ke depan itu makin membuat kita damai dan sejahtera. Justru yang kita dengar, yang kita lihat, keadaan-keadaan pada hari-hari ini, ya, statement-statement yang disampaikan, pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu bukan membuat kita tenang, bukan membuat kita senang, bukan membuat kita bahagia, tetapi justru membuat banyak orang semakin cemas, ya, semakin bingung, semakin gelisah, semakin takut menghadapi hari besok, masa depannya. Nggak tahu bagaimana dengan anak-anak kita kalau kondisi belajar mengajar seperti ini terus, apa yang mereka dapat? Mungkin di kota masih bagus lah, karena fasilitas yang mendukung, ya, teknologi daripada yang ada di desa. Di desa itu memprihatinkan Bapak Ibu, ya. Saya punya teman-teman, banyak juga keluarga di desa, ya. Anak-anak mereka cerita bahwa anak-anak pada santai belajar, tapi tidak tahu apa yang dipelajari, ya. Guru-guru juga pada cuek, yang penting sudah melaksanakan tugas, terima gaji setiap bulan. Apalagi di sekolah-sekolah negeri, mungkin kalau sekolah swasta ada target-target dan mungkin disiplinnya lebih tinggi. Tapi sekarang di pedalaman, di desa, yang penting sudah terlihat menjalankan tugas, menjalankan kewajiban, ya cukuplah. Apakah muridnya dapat menerima dengan baik atau tidak, itu urusan nanti, ya. Tidak begitu diperhitungkan lagi. Jadi banyak orang tua cemas dengan masa depan anak-anak. Sedangkan dunia ilmu pengetahuan makin berkembang, dunia makin hebat, makin canggih, makin modern, sedangkan anak-anak dalam belajarnya makin parah, ya. Inilah yang menyebabkan banyak orang kepala keluarga itu membuat banyak kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga menjadi gelisah. Banyak PHK, banyak pengangguran, banyak sekali masalah. Kalau tidak percaya Yesus, hilang harapan, hilang kekuatan, maka berakhir fatal. Puji Tuhan kita ada Yesus. Amin. Puji Tuhan kita punya firman Tuhan yang memberikan kepada kita begitu banyak solusi, harapan, jalan keluar yang terbaik, semua telah disampaikan di dalam firman Tuhan. Tinggal
pelajari dengan teliti, kemudian kita menekuninya, kita mentaatinya, kita melakukan setiap kata, setiap tulisan yang disampaikan oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau kita meyakini dengan betul, dengan benar, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh firman Allah, maka kita akan mengalami mujizat. Maka kita akan berbeda dengan orang lain, dengan orang yang banyak di dunia ini. Kita akan berbeda, cara bicara kita akan berbeda, cara berpikir kita dan perbuatan-perbuatan kita setiap hari itu akan berbeda dengan kebanyakan orang. Kenapa? Sebab kita diajar, kita dilatih oleh firman Allah. Kita dibentuk oleh firman Allah. Sekali lagi saya tekankan, asalkan kita puji Tuhan, saya saudara-saudara berpikir banyak sekali orang yang berharap menang atas setiap masalah, menang atas setiap pergumulan, menang atas setiap sakit penyakit. Kita mengakui atau tidak, kita sadar atau tidak, kita sedang mengalami peperangan rohani yang hebat pada hari-hari ini. Bapak Ibu, kita sadar atau tidak ya, kita mengerti atau tidak, gereja sedang mengalami peperangan rohani, manusia sedang mengalami peperangan rohani yang hebat, pergumulan yang berat di dalam hati, di dalam jiwa. Kalau tidak kuat, maka ia akan roboh. Kalau ia tidak tahan, maka dia akan jatuh, Bapak Ibu ya. Kalau ia tidak mengerti strategi, ia tidak mengerti cara-cara yang terbaik untuk menghadapi setiap masalah, untuk menghadapi setiap tekanan hidup, menghadapi peperangan rohani ini, maka ia akan gugur dalam kehidupan ini. Dan kalau ia gugur, kalau ia kalah, maka saya mau berkata, sia-sialah kita hidup di dunia ini. Kita sudah diberikan jaminan oleh firman Tuhan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu dengan cara yang sederhana. Mungkin ini tema 1 bulan yang akan saya sampaikan beberapa minggu ke depan. Rahasia kita mengalami kemenangan dalam kehidupan ini akan bertolak dari suatu kisah Raja Yehuda ya, yang sangat sederhana, yang kita akan belajar dari sana. Dalam 2 Tawarik pasal 13. 2 Tawarik pasal 13. Saya akan membaca mulai ayat pertama ya sampai beberapa ayat. Saudara memperhatikan saja karena ini ada beberapa ayat panjang yang saya akan baca. Saudara perhatikan dan tangkap baik-baik mengikutinya. Ayat 1, dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi raja lah Abia atas Yehuda. Jadi Yerobeam ini adalah raja Israel ya. Menjadi raja lah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Ia berteriak, ini Bapak Ibu ya, ada tanda seru. Ayat 5, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati
dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Ayat 8. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan ekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu. Kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka nafiri, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Saya ceritakan sedikit Bapak Ibu. Kerajaan Israel utuh ya dalam 3 pemerintahan raja, yaitu Raja Saul, Raja Daud, dan Salomo ya. Akibat pemberontakan dosa meninggalkan Allah, maka pecahlah kerajaan Israel menjadi 2 kerajaan. Kerajaan pertama terdiri dari 10 suku ya, yang beribu kota di Samaria. Jadi Samaria itu adalah ibu kota kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku dan dipimpin oleh raja yang bernama Yerobeam, anak dari Salomo ya. Akibat dosa dan pemberontakan, maka Yehuda membangun kerajaan sendiri yang ibu kotanya di Yerusalem. Ya, makanya sampai zaman Yesus itu antara penduduk Yerusalem dan penduduk Samaria itu saling bermusuhan. Ya, tidak suka satu dengan yang lain. Orang Yerusalem, orang Yehuda tidak suka dengan yang ada di Samaria. Jadi itu berlanjut sampai pada waktu pelayanan Yesus. Yesus kan waktu berada di sumur Yakub, kemudian perempuan itu berkata, kan nggak boleh orang kamu saya layani, ya nggak boleh ada percakapan antara Samaria dan Yerusalem dan Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya Yehuda ini dibangun sebagai kerajaan terdiri dari 2 suku. Israel kan punya 12 suku ya. Jadi 2 suku menjadi satu kerajaan yang namanya Kerajaan Yehuda, dan raja pertamanya adalah Raja Rehabeam ya. Nah, pada waktu 2 kerajaan ini sudah berdiri, maka mereka menjadi musuh dan menciptakan peperangan Bapak Ibu ya. Berperanglah Yehuda dan Israel, 10 suku melawan
dua suku, Yerobeam melawan Rehabeam. Kemudian berjalannya waktu, Rehabeam ini meninggal dunia. Nah, setelah Rehabeam meninggal dunia, maka Raja Yehuda digantikan oleh anaknya Rehabeam yang namanya Abia. Nah, Abia ini dalam pasal 13 adalah raja yang menggantikan Rehabeam. Dan kondisi antara Yehuda dan Israel tetap berlanjut. Mereka tetap bermusuhan dan tetap berperang. Israel tentunya karena dia 10 suku memiliki pasukan yang lebih besar, lebih hebat daripada Yehuda yang hanya memiliki 2 suku saja. Dikatakan di sini Yehuda punya 400.000 pasukan terpilih, terlatih, pasukan pahlawan, ya 400.000 jumlahnya. Saya kalau hitung-hitung banyak juga ini pasukan yang ada di Indonesia ini. Tentara TNI Indonesia aktif itu mungkin cuma sekitar 500-600.000, ya, dengan jumlah penduduk 250 juta, hampir 300 juta. Jadi TNI aktif itu mungkin cuma sekitar 600.000. Nah, ini cuma 2 suku dengan penduduk mungkin tidak sampai beberapa juta, tidak sampai mungkin 5 jutaan, ya. Tapi pasukannya banyak, ya. 400.000 pasukan yang terlatih yang dimiliki oleh Yehuda melawan 800.000 pasukan Israel yang dipimpin oleh Raja Rehab, ya, bukan Rehabeam, ya. Raja Yerobeam. Yerobeam, bukan Yerobeam. Kok sulit? Memang 2 nama ini hampir sama. Orang kalau tidak hafal betul bisa salah. 2 nama karena ini anak dari Salomo, ya. Saudara-saudara, tentunya secara psikologis, ya, secara strategi perang, ya, psikologis perang, ya, strategi perang, ini kalah semuanya. Ya, Yehuda ini kalah, Abia ini kalah. Tentunya secara manusiawi Abia dalam tekanan yang berat karena ia berhadapan dengan pasukan yang besar. Pasukan besar, pasukan yang banyak, yang terlatih, ya. Kemudian pasukan ini datang mengelilingi Yehuda dari depan, dari belakang. Pasukannya begitu hebat. Tentunya membuat masyarakat menjadi takut dan gelisah. Tentunya membuat tentara-tentara Yehuda menjadi takut dan gelisah. Secara manusiawi ada tekanan psikologis yang luar biasa, ya. Takut, cemas. Ini kematian, ya, dihadapkan kepada mereka, ya. Kekalahan dihadapkan kepada mereka. Pembunuhan dihadapkan kepada mereka. Ketakutan luar biasa yang amat dahsyat. Tetapi saudara-saudara, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana reaksi daripada Abia pada waktu mengalami kondisi yang buruk seperti itu, ya. Apa yang dilakukan oleh Abia waktu menghadapi tekanan yang begitu hebat? Saudara-saudara perhatikan di sini pada ayat 4 dan ayat 5, Abia itu pergi naik ke gunung, ya, di pegunungan Efraim. Dan ia berseru. Ayat 5 kita baca ulang, ayat 5, ya. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Abia. Ini sangat sederhana Bapak Ibu. Ayat 5. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Abia adalah mengingat perjanjian Tuhan. Kalau kita menghadapi suatu tekanan yang berat, masalah yang ingat perjanjian Allah. Saya akan sedikit menjelaskan. Nanti kita ambil waktu untuk belajar tentang perjanjian Daud, ya. Dikatakan di sini
ya, ada kata perjanjian garam. Perjanjian garam ini adalah perjanjian yang dibuat Allah, ya. Perjanjian yang ditetapkan Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu Daud. Kita bicara khusus perjanjian Daud, ya. Adalah perjanjian abadi yang mengandung nilai lahiriah dan nilai rohani yang tinggi. Apa isi perjanjiannya? Satu saja, yaitu kekuasaan yang abadi. Ya. Dan puncak perjanjian itu adalah kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Sehingga pada waktu Yesus mau naik ke sorga, murid-murid dan orang-orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga itu bertanya kepada Yesus, "Guru, Tuhan, maukah engkau memulihkan keadaan Israel? Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel bagi kami?" Kemudian Yesus menjawab, kamu gak usah urus, itu urusan Bapa. Itu bahasa hari-hari yang saya pakai. Itu urusan Bapa. Mereka memikirkan hal-hal yang lahiriah, menantikan pemulihan kerajaan Daud yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh para nabi, yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Sedangkan Yesus menyampaikan, membawa misi, yaitu kerajaan yang kekal. Jadi di dalam perjanjian Allah kepada Daud mengandung dua unsur. Unsur lahiriah, ya. Daud secara lahiriah turun. Dan kemudian ada nilai rohani yang besar di dalam perjanjian itu, yaitu puncaknya kedatangan Yesus membawa kerajaan Allah yang kekal di muka bumi. Membawa kekuasaan Allah, membawa kedaulatan Allah, membawa otoritas Allah di dalam dunia. Kalau dipikir, saya dan saudara tak ada hubungannya dengan perjanjian Daud itu secara lahiriah. Ya. Kita nggak terkait karena kita bukan keturunan langsung dari Daud. Kita bukan keturunan langsung dari Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kita mendapatkan perjanjian itu melalui Yesus Kristus. Karena puncak perjanjian itu, kesempurnaan perjanjian itu di dalam Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus masuk terhisap ke dalam perjanjian Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Daud. Jadi seluruh perjanjian yang disampaikan Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada Daud itu dapat kita nikmati melalui percaya kita kepada Yesus Kristus. Termasuk yaitu kerajaan yang kekal. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, maka di dalam hidup kita ada kerajaan Allah. Artinya apa? Ada pemerintahan Tuhan. Ada pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Saat keluarga kita, dalam keluarga kita, ada pemerintahan Kristus di dalam keluarga kita. Ada kerajaan itu di dalam keluarga kita. Saat hidup kita percaya, kita menyatu dengan Bapa, kita menyatu dengan Yesus, maka kuasa kerajaan itu perjanjian yang kekal, perjanjian yang abadi. Kerajaan yang kekal, kerajaan yang abadi, kekuasaan yang kekal, kekuasaan yang abadi, itu ada di dalam hidup kita. Perjanjian garam, karena garam itu adalah jenis pengawet. Ya, jenis pengawet. Jadi itu maksudnya adalah perjanjian yang abadi, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kekal. Ya. Tetapi perjanjian ini bisa batal dengan sendirinya. Ya. Bisa batal dengan sendirinya. Ya. Tergantung bagaimana reaksi kita. Nah, saya mau sampaikan sedikit Bapak Ibu ini.
Ya, bagaimana Abia punya reaksi terhadap masalah yang sedang ia hadapi, kemudian ia melakukan dengan cara yang begitu hebat. Yang pertama saya katakan, ia mengingat akan perjanjian Tuhan. Ya. Dia menyampaikan di sini, dia berkata bahwa, hai Yerobeam, kamu harus tahu bahwa Tuhan telah menetapkan perjanjiannya. Ya. Tuhan telah menetapkan perjanjiannya kepada Daud bahwa kerajaan Daud ya akan abadi, bahwa keturunannya akan mewarisi kerajaan itu. Jadi jangan macam-macam Yerobeam. Ya. Kemudian kita lihat ya reaksi dalam mengingat perjanjian Allah. Saudara-saudara, perlu saya sampaikan ini, perlu saya tegaskan ini, karena kepada Yerobeam perjanjian itu telah batal secara otomatis. Tetapi kepada Abia perjanjian itu tetap berjalan terus. Tetapi Yerobeam itu batal secara otomatis. Mengapa batal perjanjian itu secara otomatis? Kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Abia dalam pasal 6, dalam ayat 6. Ya. Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak terhadap Tuhan. Jadi ini sikap yang dilakukan oleh Yerobeam sehingga membuat perjanjian itu batal baginya. Ya. Padahal dia juga adalah anak Salomo, keturunan dari Raja Daud. Ya. Tapi dia tidak mendapatkan perjanjian dari Allah. Mengapa demikian? Karena sikapnya, yaitu memberontak terhadap nenek moyang, memberontak terhadap Salomo. Sehingga pertolongan Tuhan baginya, kasih sayang Tuhan baginya, ya, perlindungan Tuhan baginya, berkat-berkat Tuhan baginya otomatis batal. Mari kita lihat yang berikut. Petualang-petualang, orang-orang bersilat berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabiam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap keturunan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam, dan untuk kamu menjadi Allah. Yang kedua yang dilakukan oleh Yerobeam adalah berubah sikap hati. Kemarin kan saya menyampaikan salah satunya poin adalah menjaga sikap hati. Yerobeam berubah sikap hati. Padahal Tuhan telah menetapkan hukum bahwa di Israel hanya ada satu Tuhan saja. Tidak boleh ada Allah lain selain Yehova, selain Yahweh. Dalam bahasa Ibrani itu hanya 4 huruf. Yahweh itu hanya 4, terdiri dari 4 huruf konsonan. YHWH. Saudara bisa baca itu 4 huruf konsonan YHWH. Baca bagaimana Bapak Ibu? Kemudian supaya bisa dibaca, ditaruhlah huruf vokal di sana, sehingga dibaca menjadi Yahweh. Ya. Tetapi nama ini terlalu agung bagi orang Israel. Nama ini begitu mulia bagi orang Israel, sehingga dibuatlah suatu kata ganti sebutan bagi YHWH, yaitu Adonai. Makanya orang Israel tidak menyebut Yahweh, karena nama itu begitu agung dan mulia. Dan mereka kalau menyebut Yahweh, mereka menggantinya dengan kata Adonai. Saudara-saudara, dan Yerobeam membuat anak lembu emas untuk disembah.
membuat Allah lain dalam dirinya. Saudara-saudara, perbuatan ini membuat secara otomatis perjanjian itu batal bagi dia. Tidak ada berkat Abraham, tidak ada berkat Ishak, tidak ada berkat Yakub, tidak ada perjanjian berkat kepada Daud, ya, pemerintahan Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah mengalir dalam dirinya karena pelanggaran dosa yang dia buat. Batallah perjanjian itu kepada Yerobeam. Yang berikut kita lihat. Ayat 10. Kita baca terus ya. Ayat 10, tetapi kami kita baca lagi, ulang ayat 9 ya. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan? Nah ini ya. Anak-anak Harun Lewi, anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk mentapiskan dengan seekor lembu muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Yang ketiga yang dilakukan oleh Yerobeam adalah menyingkirkan otoritas Allah. Ya. Menyingkirkan otoritas Allah dalam pelayanan. Tidak menghormati otoritas Tuhan. Lewi itu diberi otoritas untuk melayani di rumah Tuhan, untuk memimpin kebaktian, untuk membawa setiap persembahan umat Israel dibakar kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Imam-imam besar dipercayakan, diberikan otoritas oleh Allah untuk menghadap Tuhan, masuk ke ruang Maha Kudus. Gak boleh sembarangan. Dalam hukum Taurat, dalam perjanjian lama, orang masuk ke ruang Maha Kudus di bait Allah, di tabernakel Musa. Gak boleh sembarangan orang. Hanya imam besar yang bisa masuk, berbicara dengan Bapa, berbicara dengan Yahweh, dengan Adonai di ruang Maha Kudus. Yang lain gak boleh, Bapak Ibu. Dan otoritas itu disingkirkan oleh Yerobeam, diabaikan oleh Yerobeam. Perbuatan-perbuatan ini membuat perjanjian itu batal kepada Yerobeam. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Abia. Ayat 10. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami. Katakan amin. Saya mau tanya Bapak Ibu, dalam situasi kondisi yang berat, dalam peperangan rohani yang kau hadapi, dalam tekanan ekonomi, tekanan masalah, tekanan psikologis, beban berat di dalam hati dan jiwamu, masihkah kita bisa berkata, Tuhanlah Allah kami? Halo, masih Bapak Ibu? Ya, kita harus belajar dari Abia. Ia berkata, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkan Dia. Ini sikap hati yang luar biasa, iman yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa. Ya, kita mengikat perjanjian dengan Allah, ya, bukan hanya ditulis dalam lembaran kertas. Ya, kita mengikat perjanjian dengan Allah bukan hanya ditulis dalam otak kita, tetapi harus ditunjukkan dengan reaksi, dengan perbuatan kita. Ya, bukan hanya ditulis dalam status media sosial, ya, tetapi kita harus menunjukkan sikap hormat, ya, hormat kepada nilai-nilai perjanjian itu. Apa yang dimaksudkan ini? Hormat kepada nilai-nilai perjanjian itu, taat kepada perjanjiannya, nilai-nilai perjanjian itu, setia dengan nilai-nilai perjanjian itu. Ya. Kita harus konsisten dengan perjanjian yang kita buat. Alkitab berkata bukan Allah yang meninggalkan kita,
Tetapi kitalah yang meninggalkan Allah. Bukan Allah yang meninggalkan manusia, tetapi manusia itulah yang meninggalkan Allah. Sehingga perjanjian itu batal secara otomatis. Bukankah kita mau supaya ada kemenangan pada kita? Amin. Bukankah kita mau ada mujizat pada kita? Bukankah kita mau ada perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa, ada pemerintahan Allah yang kekal dalam diri kita? Bukankah kita mau ada pemerintahan Kristus dalam hidup, dalam keluarga kita? Untuk itu Bapak Ibu, mari kita menghormati nilai-nilai perjanjiannya. Bagaimana itu ya ini? Tidak meninggalkan Allah. Ya. Mari kita lihat yang berikut, ayat 10 ini. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Lihat saudara-saudara, ia masih menghormati otoritas Allah dalam suatu pelayanan. Ya. Abia menjaga kekudusan dalam pelayanan. Abia menghormati apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Ia menghormati apa yang sudah diatur oleh Allah dalam pelaksanaan ibadah. Ya. Karena memang ibadah itu merupakan hukum utama di tengah-tengah Israel. Kehidupan mati hidupnya Israel ditentukan oleh ibadah mereka. Ya. Sejahtera atau tidaknya bangsa itu ditentukan oleh ibadah mereka kepada Tuhan, Bapak Ibu. Bukan ditentukan dengan yang lain-lain, bukan ditentukan dengan kecerdasan, banyak teknologi, banyak orang pintar di negara itu. Bukan itu yang menentukan negara itu maju dan diberkati Tuhan, tetapi ibadah mereka yang menentukan. Dan Tuhan menetapkan itu menjadi hukum yang terutama di Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana menunjukkan kasih kepada Tuhan? Dengan beribadah. Kalau tak ada ibadah kepada Allah, maka selesailah bangsa itu. Mereka melanggar setiap aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Bangsa ini. Ya, saudara-saudara. Kemudian kita lihat berikut. Ayat 11, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Ini hebat luar biasa. Abia masih menjaga bagaimana ibadah kepada Allah, hubungan itu dengan Tuhan tetap terbangun dan tetap terjalin dengan baik. Saudara-saudara, ini yang menentukan. Jangan pandang enteng ini Bapak Ibu. Kalau kita pikir-pikir apa hubungannya ini dengan krisis ekonomi, kalau kita pikir-pikir apa hubungannya dengan krisis sosial, kalau kita pikir-pikir apa hubungannya ini dengan krisis politik, kalau kita pikir-pikir apa hubungannya dengan krisis pangan, tetapi di tanah Israel ini menentukan. Ini menentukan, ya Bapak Ibu. Dan Abia menjaga ini baik-baik. Menjaga ini baik-baik. Ia betul-betul mengerti, ia betul-betul sadar bahwa kelanjutan hidup keluarga pada hukum ibadah ini. Semua tergantung di sini. Dia berkata, pada pagi hari para imam masih membawa korban persembahan kepada Tuhan. Pada siang hari, petang hari, di sana ada ibadah petang hari Bapak Ibu. Kira-kira jam 3 ada ibadah. Itu merupakan tradisi di Israel, di Yahudi. Ibadah pada petang hari, para imam membawa persembahan, membakar korban-korban kepada Tuhan. Korban mana yang dibakar? Yang dibawa ke rumah Tuhan.
ke tabernakel, ke bait Salomo, dibawa, dan itulah yang dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap hari dilakukan aktivitas rohani. Saya mau berpikir Bapak Ibu, apa ini? Ya. Apa maksudnya ini? Saya mau bilang Bapak Ibu, ya, bukankah kita mau Tuhan hadir? Perjanjian itu membuat Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita mau perjanjian itu terlaksana, terwujud bagi kita. Ya, itu Tuhan hadir, Roh Kudusnya hadir, hadiratnya ada, kuasanya ada, pemerintahannya ada pada kita. Kalau kuasa pemerintahan Yesus, kekuatan Allah, kerajaannya ada pada kita, siapa yang bisa lawan kita? Bukankah Dia raja di atas segala raja? Amin. Bukankah Dia Allah pencipta langit dan bumi? Dan kalau kuasanya, siapakah yang bisa mengalahkan kita? Dan bagaimana membuat kuasa itu ada? Maka harus dibakar wangi-wangian kepada Tuhan. Harus dipersembahkan sesuatu yang harum kepada Allah, yang bisa menarik Tuhan keluar dari sorga, yang bisa menarik hadirat Tuhan itu keluar dari sorga. Saya bilang Bapak Ibu bahwa Dia menghadirkan hadirat Allah setiap hari di tengah-tengah bangsanya. Ini penting, bahwa kita harus menghadirkan hadirat Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Amin. Kita harus menghadirkan hadirat Allah setiap hari dalam keluarga kita, supaya kita kuat, supaya kita punya pengharapan, supaya kita punya kemampuan untuk menerobos, supaya kita punya kemampuan untuk mengalahkan musuh, supaya kita punya kemampuan untuk menang dalam tekanan, dalam peperangan rohani yang hebat ini. Hadirat Tuhan. Coba katakan bersama saya, hadirat Tuhan. Katakan, saat itu Alkitab berkata cerita ini, saya tutup Bapak Ibu ya. 800.000 pasukan Israel berperang dengan Yehuda. Waktu itu Raja Yehuda berkata, para pelayan meniup sangkakala, meniup nafiri, dan dikatakan di sana, Tuhan turun memimpin bangsanya. Tuhan turun memimpin pasukannya. Kalau Tuhan turun memimpin, siapa yang bisa lawan Bapak Ibu? Tuhan turun memimpin.